Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mayit atau salah seorang dari kalian telah dikubur, datang dua malaikat, hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang satunya An-Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penggambaran itu, kita pasti sudah takut untuk melihat mereka. Namun, ada yang berani membentak mereka. Siapakah manusia berani itu? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, serta berikan komen positifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan, bahkan Rasulullah pun memujinya karena ketegasan yang dimilikinya. Sayyidina Umar, setan pun takut kepada beliau, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilalui oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Demi Allah, yang diriku berada di genggamannya, tiada satu setan pun yang menjumpaimu di salah satu jalan, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain tegas, Umar juga adalah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata di antara sahabat pada umumnya. Beliau juga sering mendapat ilham dari Allah dan mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukan dari kalangan Nabi. Jika terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakannya selalu diperhatikan dampaknya. Beliau berkata, jika seekor keledai mati di Madinah karena tergelincir, maka aku takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku tentang sebab kematiannya. Sayyidina Umar tidak hanya dikenal tegas ketika di dunia, tetapi juga ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar tak berubah ketika Rasulullah menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat Munkar dan Nakir. Sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, bahwa suatu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkan bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seseorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan memiliki sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu menjidang si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini? Rasulullah menjawab, ya. Kalau begitu, ujar Umar, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu. Ketika Umar meninggal dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Umar saat orang-orang sudah pergi. Para sahabat pun menanyakan perilaku Ali bin Abi Thalib itu. Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi di antara Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Munkar dan Nakir terhadap Umar di alam kubur adalah karena keberanian dan keteguhan imannya.
Setelah Umar dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam, Sayyidina Ali memilih bertahan. Ia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar dengan dua malaikat kubur. Diriwayatkan pula bahwa malaikat maut mengganti wajah menyeramkan seperti biasa menjadi wajah yang lebih lembut. Umar berkata, "Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah?" Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah dari kalangan orang-orang beriman. Karena apa yang dikatakan dan ditujukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab telah menjadi sebab kemuliaan bagi orang-orang beriman yang mengikuti jejak dalam keimanan dan ketegasannya. Sayyidina Ali pun memuji jasa Umar bin Khattab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya." Surah Nur Salam Al-Aqidatil Awam. Sebelumnya, malaikat Munkar dan Nakir memang digambarkan menyeramkan. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru, salah satunya Munkar dan lainnya Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini?' Maka ia menjawab, 'Sebagaimana ketika di dunia, ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya lalu berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburnya diperluas 70 hasta dan diberi penerangan. Dikatakan kepadanya, 'Tidurlah.' Ia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidur tersebut. Namun, apabila yang meninggal adalah orang munafik,' ia menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikutinya. Aku tidak tahu.' Keduanya berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu.' Dan dikatakanlah kepada bumi, 'Himpitlah dia.' Maka bumi menghimpitnya hingga tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidur tersebut. Disahihkan oleh Syekh Albani. Kisah tentang orang-orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti Umar tak sedikit. Banyak ulama meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun, yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhannya dan siapa nabinya, beliau menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara selama 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang." Lalu kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawib lil Fatawi meriwayatkan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada, sidikin, dan lainnya. Keberanian Umar bin Khattab memang tidak bisa diragukan dalam membela Islam. Ia selalu berada di deretan terdepan. Tak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya. Setelah itu, barulah datang malaikat Munkar dan Nakir yang akan mengajukan pertanyaan. Maka kedua malaikat tersebut, Munkar dan Nakir, lantas menyuruh mayit itu duduk dan memulai pertanyaan dengan keras. Mereka membentaknya dengan bengis. Padahal tanah bagi mayit itu sudah seperti air saja. Kemana dia bergerak, tanah itu pun tembus. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu?" Barang siapa mendapat pertolongan Allah dan dimantapkan dengan perkataan yang teguh, maka dia bisa balik bertanya, "Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku?"
Tapi ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama pilihan. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, "Dia benar, dia dilindungi dari keburukan kita." Kemudian kedua malaikat itu membangun kubur mayit, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju ke surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dari surga, ditaburi wangian surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga, kesegaran dan wewangiannya. Sesudah itu datanglah kepadanya amalnya sendiri dalam rupa manusia yang paling dia sukai. Amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara, dan memenuhi cahaya dalam kuburnya. Oleh karena itu, mayit itu selalu bergembira dan bahagia sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan dia bertanya-tanya kapankah datangnya kiamat, karena tidak ada yang lebih dia sukai selain datangnya kiamat. Wallahu a'lam bishawab.